raja-raja 10 jari-jari tetap berjalan menuju sama naik permasalahan akan itu na iso ya o maku kawin nakawin isi hobi ay iso pigulang ko na duha di muli o ba't na di muli solong pigulang ko iso mag-solong gulang ko iso jadi awan ni pangkatay yang terakhir o pangkatay buat dimarkani iba buru-buru lo ibolokkan bolong Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, beberapa hari yang lalu terjadi keributan di sebuah acara sahur matua di mana seorang wanita bersama borunya datang ke acara sahur matua mantan suaminya. Keributan terjadi dikarenakan si wanita ini yang diketahui boru Raja Guguk berusaha untuk ikut sebagai hausuhuton yang makabaluhon atau yang dijandakan oleh mantan suaminya yang meninggal. Hal ini sontak saja membuat keributan di acara sahur matua tersebut, yang mana si boru Raja Guguk ini atau mantan istrinya ini sudah menikah dengan seorang pria bermarga Si Hombing, sehingga hal inilah yang membuat Dongan Sahuta dan Raja Parhata serta Hasuhuton Bolon tidak menerima permintaan sang mantan istri untuk dijandakan atau menerima ulos tujung dari hula-hulanya pada acara sahur matua dari mantan suaminya yang diketahui bermarga Si Mangunsong. Keributan ini terjadi di Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, di mana sang mantan istri bersikeras untuk dijandakan atau menerima ulos tujung dari hula-hulanya pada acara sahur matua dari mantan suaminya bermarga Si Mangunsong. Yang menambah keributan adalah ketika boru panggorannya yang juga ikut memaksa mamanya harus dijandakan atau menerima ulos tujung pada acara sahur matua tersebut. Perdebatan pun tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena pada saat almarhum ini atau mantan suaminya ini hidup, si boru Raja Guguk itu sudah menikah lagi dengan marga Si Hombing, dan juga boru panggorannya ini itu semasa hidup almarhum sudah pernah menyatakan bahwa dirinya bukan boru Si Mangunsong tetapi boru Si Hombing atau boru dari bapak sambungnya. Inilah yang membuat keluarga almarhum itu semakin geram ketika mereka sangat memaksa untuk ikut bagian dalam acara adat tersebut. Memang kalau secara adat si boru panggorannya ini walaupun dia sudah menyatakan dia bukan boru Si Mangunsong ketika bapaknya itu masih hidup, tetapi boru dari bapak sambungnya yaitu boru Si Hombing, dia masih berhak untuk ikut dalam acara adat tersebut. Tetapi sang mantan istri, dia tidak berhak lagi untuk dijandakan pada acara sahur matua dari mantan suaminya. Dan diketahui mantan suaminya yaitu Si Mangunsong ini belum menikah atau tidak menikah setelah cerai dari istrinya boru Raja Guguk. Inilah yang membuat perdebatan yang luar biasa, sehingga Raja Parhata memutuskan untuk mengubah acara menjadi hanya acara pertangyangan. Jadi acara sahur matua dibatalkan dan menjadi acara pertangyangan karena keributan yang disebabkan oleh mantan istrinya. Beragam komentar dari netizen yang menyalahkan kenapa harus diganti menjadi acara pertangyangan.
Padahal malamnya mereka kan sudah membahas dalam rapat para raja-raja yang ada di kampung itu supaya melakukan acara sahur matua. Tetapi ketika pada hari hanya atau pada saat acara di halaman untuk acara adat sahur matua, tiba-tiba sang mantan istri datang bersama buruh panggorannya yang selama ini tinggal bersama suami barunya atau suami keduanya yang bermarga Siombing. Mereka membuat keributan dengan memaksa untuk ikut bagian dalam acara adat tersebut. Inilah yang membuat netizen sangat geram. Netizen menyoraki mereka dengan perkataan tidak tahu malu. 10 jari-jari 10 saya masuk muna. Oke, so ngomong. Ako napatakas ko dyan eh. Patakas. Setiap luwet do. Raja-raja, 10 jari-jari, 10 jari, 7. So ngomong. Naik permasalahan na kanatutuan na iso. Ya, umaku kawin. Nagkalit ang sinapin. Ay, so figura mo na dua di muli o ba't na di muli? Ang solong figura ko iso. Mag-solong figura ko iso. Jadi awan ni pangkatay yaw terakir o pangkatay. Do si Margani, ipaguluro. Ibolokon, bolok. Ayusin na ito. Ibolokon. Ada di beremo. Ibolokon. Beremo ni orang di siapa betul nak? Hati lagi mandok kau ngai tahu habu yuri urca. Ura, kalau pilih paguluro ako na to ni. Iluwa o na ni boy do tingnan ro katugo. Iluwa o boy do ro. Boy, bata na ako. Alaga sa mo. Sabi na naman kaya. Sada. Alai romo lunai dicoret na somoru si patun ni bana. Jadi hamil resmi mandoko sabona dia suton. Mula otta dipastikan pertanyaan. Mau nanti? Ano sa pelo kami? Nyos dosi na ucong pena iya dia pilo pesta ni si mangucong iya dia pi. Mati baba tuang muna tuang ku jong jong gomakku. Mola nak ngomoro amuna. Boy na dosi amuna kamadoko kata. Boy dong kan lumabi dia ku si melati. Sanggu doho mabay dia makapusonau dan boru si mangucong kan. Sanggu doho kan idokor raja-raja. Bege amuna banyak ka. Amang. Bega citra. Bayarok si mangucong perlu membubur mandokon na somoru ni si patuko. Alai masa coreton muri si. Horo mandokon na somoru si patuko. Sebelum kau isi sono ngai bolok ko nang itu, ngai bolok ko nang dengan sabdan ko picang-picang muna. Diudangan ni bedo ya pusod do nang papa ni si Citra ali adong ko. Magpanong ko daw to raja-raja. Setuju tidak? Kami ketua saya dinas rumah katanya itu polisi. Do mandokon boru hoping kau na horo. Polisi. Polisi. Ini ya. Rodo polisi na kata hanya Iya. saya. Dice polisi opi. Horo mandokon boru hoping. Dice ini ona to Ini, ina. bola, Una bola, ko bola. ko na to iberik mat lagi malolong nga. Na iberik si malolong nga boy do ilok ko niya tidak ko na to iberik nga. Padulu na polisi na mandok ko na burusi. Sonado nak bola hingga saya dari Budre. Mama lumbion no. Mana mau nanti? Tebo namun Gabi kau. Ngamut ding epungi tong tak tinang. Gabi sudah be. Kami hiyan bu. Gabi rasa mau rupi namut ding be. Gabi merbed. Asiro. Jadi dalam video tersebut jelas bahwa sebenarnya mantan istrinya hanya ingin merusak acara sahur matuanya. Karena apa? Karena kabar yang beredar setelah Raja Parhata
dari Hasuruton mengatakan bahwa hanya acara pertanyaan mantan istri Boru Panggoran dan keluarga besar si Hombing itu beserta keluarga besar Raja Guguk pulang meninggalkan acara tersebut. Jadi disinilah adat Batak itu semakin sursar, adat Batak itu semakin tidak dipahami oleh generasi penerus atau generasi-generasi di zaman sekarang. Kenapa? Mungkin selama ini orang-orang tua zaman dulu kurang memodahon atau kurang memberikan nasihat bagaimana sebenarnya adat itu. Ya, karena sebenarnya ketika seorang wanita sudah cerai dari suaminya, dia itu tidak punya hak lagi untuk dijandakan atau menerima ulos tujung. Apalagi kalau si wanita tersebut sudah menikah lagi dan menjadi marga orang lain, bukan marga mantan suaminya. Dalam hal ini si Boru Raja Guguk sudah menjadi keluarga si Hombing, jadi bukan keluarga dari si Mangunsong. Beragam tanggapan dari orang-orang mengatakan bahwa mungkin saja ada yang mau dikejarnya atau digulut dari acara tersebut, karena dengar-dengar kabarnya mantan suaminya ini termasuk punya harta. Coba tadi mantan suaminya ini orang susah, jangankan dia mau memaksa ikut bagian dalam acara adat, untuk melayat pun belum tentu dia mau datang. Tapi karena mungkin ada harta yang mau dikejar, ada perbagian warisan atau ada yang mau dicapainya sebuah materi dari acara tersebut, maka dia sangat memaksa sekali untuk bisa dijandakan atau menerima ulos tujungnya. Karena sangat tidak etis ketika seorang wanita yang cerai hidup, bukan cerai meninggal, memaksa untuk diulos tujungkan oleh hula-hulanya pada acara sahur matua dari mantan suaminya. Sangat disayangkan dari sikap sang mantan istri yang membuat keributan di acara sahur matua dari mantan suaminya. Dan sangat disayangkan dari keputusan Raja Parhata yang menyatakan bahwa acara sudah diganti menjadi acara pertangyangan, karena hal itu sudah merubah konsep yang sudah dibahas pada malam sebelumnya. Karena apa? Karena semua sudah persiapan, makanan sudah disiapkan, musik sudah disiapkan, tapi hanya karena ulah sang mantan istri yang tiba-tiba datang membuat keributan, acara sahur matua diubah menjadi acara pertangyangan. Jadi tidak sanggap lagi parmonding nina tua-tuai. Jadi bagaimana menurut pendapatmu kawan-kawan mengenai peristiwa ini? Apakah kawan-kawan pernah mengalami hal seperti ini? Kalau aku secara pribadi, aku baru melihat kejadian seperti ini sepanjang hidupku. Kenapa seorang mantan istri yang sudah menikah lagi dengan marga orang lain tiba-tiba datang mengacaukan acara sahur matua dari mantan suaminya, kalau tidak ada tujuan lain di balik hal tersebut? Terlepas dari masalah keluarga atau masalah kenapa mereka bercerai, sang mantan istri tidak punya hak untuk membuat keributan di sana. Sang mantan istri tidak punya hak untuk menerima ulos tujung di sana, karena bagaimanapun dia bukan lagi bagian dari keluarga mantan suaminya. Sekalipun Boru Panggorannya ikut sama dia, yang punya hak hanya Boru Panggorannya, karena Boru Panggorannya bagaimanapun tetap Boru si Mangunsong. Meskipun sewaktu bapaknya hidup, dia tidak mengakui bahwa dia Boru si Mangunsong, melainkan Boru si Hombing, yaitu Boru dari bapak sambungnya. Sampaikan pendapatmu kawan-kawan di kolom komentar. Demikian video ini, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam sadar.